Selamat datang dan selamat bertemu kembali dengan saya di kelas Mekanika Struktur Komposit. Mata kuliah ini bobotnya 3 SKS ya. Dan pada pertemuan pertama ini saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama mengenai kontrak perkuliahan kita, kedua mengenai materi pengantar komposit ini, dan nanti akan saya sampaikan silabusnya. Jadi nanti Anda akan tahu topik apa yang akan dibahas dalam mata kuliah ini untuk setiap minggunya gitu ya. Oke, kita mulai saja untuk hari ini dengan kontrak perkuliahan kita. Yang pertama mengenai ketentuan pelaksanaan perkuliahan. Untuk jadwal perkuliahan semester genap tahun akademik 2020-2021 kita mulai tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021. Jadi pada minggu ini sudah dimulai. Dan untuk kelas mekanika struktur komposit itu kita mulai harusnya hari Kamis ya, hari Kamis. Kemudian kita ganti jadwalnya di hari Jumat untuk minggu ini, tapi untuk jadwal selanjutnya masih tetap sama seperti jadwal sedia kala, yaitu hari Kamis. Untuk jumlah pertemuannya 14 kali dilaksanakan sesuai dengan jadwal, dengan metode pembelajarannya masih metode online atau jarak jauh. Ini akan kita lakukan melalui portal yang sama, yaitu Elena 2. Yang saja nanti ini sudah kita ganti ya dengan ITDA gitu ya. Tapi masih di sini juga di Elena 2 mulai tanggal 8 Maret. Jadi mulai minggu ini ya. Mungkin di minggu pertama yang 1 Maret itu yang tadi itu yang KRS ya. Dan tanggal 8 ini mulai perkuliahannya gitu. Kemudian untuk pelaksanaan online ini dari materi perkuliahan ataupun link materi, tugas, kuis untuk UTS UAS serta presensinya juga akan disampaikan di portal yang sama, yaitu di Elena 2. Jadi semuanya perkuliahan kita lakukan di portal yang sama ya, sehingga nanti ini seperti poin 3 ini semuanya dari materi sampai dengan presensi juga dilakukan di portal Elena 2 ini. Kemudian untuk evaluasi yaitu UTS dan UAS-nya, UTS kita mulai tanggal 26 April 2021 sampai dengan 7 Mei 2021. Sedangkan UAS-nya tanggal 19 sampai dengan 30 Juli 2021. Syarat mengikuti UAS ini tetap masih ya, minimal kehadiran 70%. Kemudian nilai akhir ini saya kira udah di semester 6 ini sudah hafal ya. Tadi dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, E dengan bobot setiap komponen. Untuk mata kuliah ini UTS dan UAS masih sama 30%. Kehadiran tugas ini 15% dan 25%. Mungkin persamaan dengan mata kuliah lain adalah di bobot UTS dan UAS. Untuk kehadiran tugas yang membedakan. Dan untuk kelas saya kehadiran 15%, tugasnya 25%. Itu ya. Kemudian untuk nilai akhir juga ini otomatis akan diisi oleh sistem dengan ketentuannya nilai angka 80 sampai 100 maka dapat nilai A ya. Dan untuk nilai yang lain ini angkanya misalkan B ini minimal 65, C 55, D 40. Saya kira sudah hafal untuk semester ini ya, karena sudah di semester 6. Jadi tidak perlu terlalu panjang lebar kita bahas. Kemudian untuk remedi ini kita laksanakan tanggal 8 sampai dengan 20 Agustus 2021. Itu. Jadi tadi saya sampaikan jadwal perkuliahan, jadwal ujian ya, baik itu UTS, UAS dan remedi. Ini silahkan nanti dicatat atau disimpan file nanti ya, slide yang saya bagikan, ataupun bisa nanti menyimpan video yang saya
bagikan juga. Untuk syarat peserta remedi ini juga harus mengikuti perkuliahan semester genap 2020-2021 dengan nilai remedinya itu bisa naik sampai 2 grade itu. Jadi nanti kalau nilainya C bisa naik menjadi A gitu ya. Sudah paham saya kira. Oke, tadi saya sampaikan untuk kontrak perkuliahan kita ya. Jadi kesepakatan kita selama 1 semester itu seperti apa. Jadi mulai pelaksanaan perkuliahan, kemudian pelaksanaan ujian baik UTS, UAS, remedi, kemudian tadi saya sampaikan untuk prosedur penilaiannya seperti apa. Nah, itu saya kira kita sepakati dulu supaya nanti di akhir bisa paham nilai yang Anda dapatkan itu dari mana. Jadi sudah tahu ya, kita simpan semuanya yang tadi saya sampaikan karena ini penting. Oke, kita sepakati gitu ya untuk kontrak perkuliahan kita. Sekarang kita ke materi pengantar mekanika struktur komposit ya. Jadi mata kuliah ini dinamakan mekanika struktur komposit. Kalau ada komposit ya berarti kita akan fokus pada pelajaran itu ya, jadi pada ilmu komposit. Nah, mungkin sudah banyak yang tahu tentang ilmu komposit ya, bahan komposit. Nah, ini saya kira sudah banyak yang tahu dan mengambil materi perkuliahan ini ya, ini di pilihan bebas ya. Ini materi komposit ini memang pilihan bebas, tapi dari sini bisa dilihat Anda tertarik dengan mata kuliah ini karena membahas tentang komposit gitu ya. Jadi syaratnya bagaimana? Nah, di sini ada persyaratan juga ya. Anda belajar ini selain secara ini ya, mungkin kalau dari sisi administrasi ya sudah mencukupi ya. Tapi mungkin nanti dari sisi ilmu yang Anda dapatkan selama ini apakah sudah cukup menjadi modal untuk belajar mekanika struktur komposit gitu. Nah, ini Anda bisa lihat untuk materi pendukungnya Anda sudah mengambil mekanika struktur, analisis struktur, saya kira sudah ya. Jadi di mekanika struktur itu saya kira itu yang paling basic ya. Kemudian setelah itu analisis struktur. Nah, ini nanti dari tahap analisis struktur ini akan membantu Anda untuk belajar mekanika struktur komposit. Mekanika struktur komposit. Jadi seperti menganalisis struktur dengan bahan konvensional yang lain. Nah, di sini juga akan sama ya, tetapi perbedaannya hanya pada bahannya saja, pada materialnya saja. Mungkin selama ini Anda kenal dengan material logam ya. Nah, ini materialnya kita ganti dari logam ke komposit. Nah, nanti di situ prinsipnya sama untuk analisis struktur, tetapi ada perbedaan mendasar ya, karena bagaimanapun juga komposit itu memang material yang spesial. Jadi nanti juga ada perbedaannya dengan yang material logam. Bagaimana perbedaannya nanti kita pelajari sedikit demi sedikit. Kemudian untuk apa kita belajar tentang komposit? Nah, ini bisa nanti untuk mengambil materi lanjutan ini sebagai modal, yaitu perancangan struktur ya, perancangan struktur. Jadi pada tahap perancangan itu salah satunya adalah merancang materialnya itu seperti apa. Jadi kalau suatu struktur dirancang itu tidak sembarangan, harus ada dasarnya. Dasarnya salah satunya adalah material. Mengapa memilih material logam? Aluminium alloy, kemudian memilih material komposit. Nah, itu juga harus kita kaji satu persatu ya. Jadi mengkaji material dari sisi positif ataupun negatif ya, dari segi kelebihan maupun kekurangannya, itu adalah bagian dari merancang suatu struktur. Nah, jadi bagiannya. Nah, jadi pada kuliah ini juga nanti akan sangat membantu pada materi perancangan struktur gitu ya. Oke, saya kira itu Anda paham. Kemudian kita ke materinya ya, Setelah Anda paham ya
bahwa ini nanti dasarnya saya belajar komposit ini apa, kemudian nanti untuk mempelajari materi apa, itu sudah saya kasih jawaban. Ya, sekarang kita ke sini, ke tujuannya. Kenapa kita belajar komposit ini, untuk apa gitu ya. Ya memang tadi salah satunya kalau sebagai modal dan juga sebagai ini ya, artinya acuan ya nanti untuk mengambil mata kuliah perancangan ya. Kalau dari sisi pemahaman di sini Anda diharapkan memahami konsep bahan komposit itu sendiri dan penerapannya dalam struktur. Nah, dalam struktur itu baik di sektor kedirgantaraan maupun non kedirgantaraan. Kemudian kedua, mampu melakukan analisis tegangan dan kekuatan pada struktur komposit. Nah, ini yang lebih spesifik lagi ya. Jadi mampu melakukan analisis tegangan dan kekuatan pada struktur komposit. Detailnya perancangan tadi itu di sini juga ada namanya tahap analisis. Jadi mungkin di awal tadi saya katakan bahwa mengkaji material ya itu adalah bagian dari perancangan suatu struktur ya. Dan bagian yang lain dari perancangan itu ya tadi itu mengkaji material ya, dalam hal material ya, tidak hanya mengkaji saja kelebihan maupun kekurangannya apa, tetapi Anda juga harus bisa menganalisis secara strukturnya. Oke, jadi Anda sudah paham tujuannya untuk apa. Nah, mungkin selama ini Anda hanya mendengar ya bahan komposit itu ya seperti itu ya. Tapi Anda harus bisa mendefinisikan itu bahan komposit itu bahan yang bagaimana gitu ya. Ya, jadi di sini saya sampaikan bahan komposit itu didefinisikan sebagai bahan yang terdiri dari gabungan dua bahan atau lebih secara makroskopis. Nah, ini garis bawahnya adalah makroskopis. Nah, apa itu makroskopis? Makroskopis adalah sifat-sifat bahan pembentuknya masih terlihat dalam bahan komposit. Ya. Jadi, kalau ada istilah makroskopis, nanti kebalikannya adalah mikroskopis. Nah, apa itu perbedaannya? Nah, kalau tadi makroskopis sudah kita definisikan bahwa sebagai sifat-sifat bahan pembentuknya itu masih terlihat ya. Jadi yang terlihat itu sifatnya, sifat-sifat bahan pembentuknya itu masih terlihat dalam bahan komposit. Nah, itu makroskopis. Tapi kalau mikroskopis berarti nanti sifat-sifat bahan pembentuknya sudah tidak terlihat lagi. Komposit itu memang istilahnya gabungan, campuran dua bahan atau lebih gitu ya. Jadi gabungan dua bahan atau lebih itu ya. Tetapi penggabungannya secara makroskopis. Nah, gitu ya. Sekarang perbedaannya, sekarang saya tanya ada perbedaan antara pernah dengar ya istilah alloy ya. Alloy itu apa? Aluminium misalkan, pada istilah aluminium alloy. Nah, alloy itu paduan, istilahnya paduan gitu ya. Kalau kita jadi paduan itu istilahnya alloy. Jadi bedanya apa atau dengan komposit? Toh sama-sama di sini dipadu ya. Paduan ya, sama-sama dipadu. Jadi artinya itu menggabungkan dua bahan atau lebih gitu. Menggabungkan dua bahan atau lebih. Ya. Sama-sama memadu itu menggabungkan beberapa bahan gitu kan intinya. Tetapi komposit dan alloy itu berbeda. Bedanya apa? Nah, ini tadi saya garis bawahi bahwa komposit itu digabungkan secara makroskopis, dipadu secara makroskopis, sedangkan untuk alloy itu dipadu secara mikroskopis gitu. Jadi seperti ini ya. Mungkin Anda bisa nanti mengambil contoh komposit, bahan komposit yang lain itu. Kalau nanti gabungannya itu ternyata menunjukkan bahwa sifat-sifat bahan pembentuknya itu masih terlihat dalam bahan komposit, terlihat dalam bahan itu, maka kita sebut sebagai bahan komposit. Tetapi kalau nanti gabungan dari dua bahan itu sudah tidak terlihat lagi, maka tuh kita sebut sebagai paduan atau alloy. Misalkan aluminium alloy, aluminium kita gabungkan dengan logam lain gitu. Ketika digabungkan jadi satu, apakah masih terlihat
sifat dari alloy aluminium itu dengan bahan lain, kan tidak. Jadi tidak terlihat itu bahannya sudah menyatu, melebur jadi satu gitu ya. Tapi kalau nanti Anda melihat seperti contoh-contoh penggabungan yang lain yang masih memperlihatkan sifat-sifatnya, itu kita sebut sebagai bahan komposit ya. Kalau enggak, saya tanya misalkan ada bahan cor-coran itu ya, cor-coran itu ada bahan semennya, ada pasirnya, ada airnya gitu ya, ada kerikilnya, mungkin seperti itu, ada batunya. Itu masuk yang mana itu ya, masuk yang mana itu. Nah, coba nanti dicek ya, dicek itu masuk bahan yang mana. Nah, ini seperti itu, komposit atau yang lain atau bukan gitu ya, komposit atau bukan gitu. Jadi seperti itu. Oke, saya kira ini sudah memberikan gambaran ya bahan komposit itu. Kemudian penyusun bahan komposit itu apa? Nah, itu yang basic ya. Bahan komposit itu pertama tersusun dari penguat, istilahnya reinforcement ya, penguat. Kemudian kedua pengikat atau kita sebut sebagai matrik gitu ya. Nah, penguat ini fungsinya untuk apa? Menambah kekuatan tentunya gitu. Dari katanya penguat itu kan menambah kekuatan, kemudian menambah kekakuan, menambah kelihatan ya. Kuat, jelas kuat ya. Jadi bisa menahan beban ataupun tegangan ya. Jadi tidak sampai menimbulkan ini ya. Ini masih kuat menahan beban yang terjadi di situ. Kalau kekakuan ya, kaku, dari istilah kaku ya, kaku itu apa? Beda nanti dengan getas atau apa. Kaku ya tidak mudah nanti mengalami deformasi ya saat diberikan pembebaran itu ya. Jadi lihatnya ya, itu fungsi dari penguat. Kalau untuk pengikat, melindungi penguat tadi ya. Jadi penguat tadi dilindungi oleh namanya pengikat. Kemudian mentransfer gaya ya. Jadi mentransfer gaya. Ketika suatu bahan diberikan beban di situ, maka nanti diterima oleh penguat itu sendiri. Kemudian nanti didistribusikan atau ditransfer beban tadi ke serat yang lain itu oleh pengikat. Itu juga nanti sebagai temperatur resistant, chemical resistant gitu. Itu yang utama. Kemudian penguat atau reinforcement tadi sifatnya adalah kuat dan getas gitu ya, kuat dan getas. Kalau pengikat kebalikannya, lunak ya, sifatnya lunak. Contohnya bagaimana untuk material penguat ini? Material penguat misalkan ada gelas ya, gelas, karbon, polimer, seramik, metalik. Nah, itu contoh dari penguat yang digunakan secara umum. Untuk pengikat biasanya pakai polimer, seramik, metalik itu ya. Itu. Nah, untuk yang metalik sebagai penguat ini kan sama-sama ada metalik ya. Metalik di penguat dan metalik pengikat. Jadi metalik itu bisa digunakan sebagai penguat, bisa digunakan sebagai pengikat. Nah, kalau sebagai penguat sendiri itu contohnya yang partikel logam keras. Apa itu partikel logam keras? Contohnya ya ada tungsten, kromium, molybdenum. Nah, itu nanti digunakan untuk penguat itu ya. Sedangkan untuk yang metalik sebagai pengikat yang sifatnya tadi lunak itu ya, ya tentu saja contohnya adalah logam lunak. Nah, contoh logam lunak itu apa? Aluminium, tembaga, itu logam lunak. Nah, gitu. Kemudian polimer. Nah, polimer ini juga bisa digunakan sebagai penguat maupun pengikat. Kalau sebagai penguat ini contohnya Kevlar. Ya, mungkin sudah pada tahu Kevlar itu. Ada yang sudah lihat wujudnya ya, nanti saya sampaikan di belakang. Kemudian kalau sebagai pengikat itu contohnya banyak ya. Polimer sebagai pengikat itu dibagi dua, ada yang termoset, ada yang termoplastik. Kalau termoset contohnya polyester, vinyl ester, epoksi. Sedangkan termoplastik ada polyether keton, PEK ya, atau PEI, polyether imide, PS, polyether sulfon. Nah, itu contoh pada pengikat polimer termoplastik. Bedanya apa termoset termoplastik? Ya, kalau termoplastik bisa didaur ulang gitu ya. Itu contohnya seperti itu. Jadi nanti secara detail saya sampaikan.
Intinya bahwa keunggulan dari termoplastik ini bisa didaur ulang ya, bisa didaur ulang gitu. Oke, jadi itu komponen penyusun dari komposit, penguat dan pengikat gitu ya, dengan sifatnya masing-masing. Kalau pengikat biasanya kuat dan getas, kalau pengikat lunak gitu. Nah, itu untuk materi pengantar dari komposit, nanti akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan kedua ya. Oke, semoga jelas semuanya. Itu nanti jika ada pertanyaan bisa nanti disampaikan ya, disampaikan bisa melalui WA ataupun bisa di email juga bisa ya. Jadi bisa, silahkan nanti. Nah, ini kalau sudah kita sampaikan silabusnya ya untuk mekanika struktur. Jadi akan saya sampaikan materi apa saja, akan saya sampaikan tiap pertemuannya. Jadi kita 1 minggu ketemu 1 kali ya. Jadi nanti tiap minggu apa yang kita pelajari. Minggu pertama minggu ini ya. Jadi pertemuan kali ini tadi saya sampaikan kontrak perkuliahannya, kemudian materi pengantar, dan ini untuk silabusnya. Kemudian nanti minggu depan kita akan belajar tentang pengenalan bahan komposit, masih mengenai bahan komposit. Jadi kita perdalam lagi gitu ya. Pertemuan 34 kita akan belajar tentang fiber dan matriks. Jadi fiber dan matriks tadi itu adalah komponen penyusun dari komposit itu. Nanti akan saya contohkan bahan-bahannya seperti apa ya, yang saya kasih contoh. Misalkan tadi ada gelas, karbon gitu ya untuk matrik, untuk fibernya. Untuk matriknya nanti misalkan epoksi atau apa, nanti kita bahas lebih detailnya di pertemuan 34. Kemudian untuk pertemuan 56 kita akan belajar tentang manufaktur dari komposit itu, manufaktur dari komposit ya. Jadi bagaimana cara membuat atau memproduksi komposit, itu caranya banyak metode manufaktur dari komposit itu ya. Cara yang paling sederhana ya pakai hand layup ya, pakai tangan aja ya, manual ya. Hand layup itu paling sederhana. Terus nanti bisa juga pakai vacuum bagging ya, atau metode-metode yang lain ya. Nanti akan saya sampaikan di pertemuan 56 ini itu. Jadi Anda nanti bisa memilih metode yang cocok dan sesuai. Artinya cocok dan sesuai itu ya cocok dan sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Kemudian ke pertemuan ke-7 berbicara tentang mikromekanik ya. Mikromekanik, apa itu mikromekanik? Di sini berbicara tentang properties dari material itu. Properties itu artinya sifat ya, sifat dari material. Material itu punya sifat ya. Jadi setiap material punya sifat yang berbeda-beda. Kalau untuk material konvensional saja sifatnya beda-beda, apalagi untuk material komposit pasti juga punya ciri yang lebih spesifik sendiri ya. Apa itu nanti ya, misalkan secara umum saya gambarkan. Untuk material konvensional itu punya modulus elastisitas ya, E, itu simbolnya E ya, dengan besar tertentu. Kemudian material komposit misalkan, itu tidak hanya punya E saja, tetapi nanti E-nya itu berbeda ya. Itu perbedaannya antara material konvensional dengan komposit itu salah satunya itu. Jadi E-nya komposit dengan E-nya material konvensional, misalkan logam, itu berbeda. Karena komposit sekali lagi salah satu ciri yang spesifik adalah dipengaruhi oleh arah seratnya ya. Karena tadi komposit saya katakan itu tersusun salah satunya oleh serat gitu ya. Oke, nanti akan lebih jelas kita ke materinya. Pertemuan 8 kita akan bahas soal UTS-nya, nanti saya kasih pembahasan, dan juga mungkin nanti masuk ke teori lamina. Pertemuan 9 kalau belum selesai ya kita lanjut lagi teori lamina dan juga nanti laminat. Laminat itu apa ya, beda ya. Meskipun hanya beda satu huruf saja, ada T-nya dan tidak gitu ya. Lamina, lapisan gitu. Istilahnya lapisan itu lamina. Kalau laminat, susunan dari beberapa lamina. Ya, jadi laminat itu terdiri dari beberapa lamina, terdiri dari beberapa lapisan. Itu. Kemudian ke-10 sifat-sifat matrik ABD. Nah, ini matrik ABD. Belajar matrik ABD. Matrik ABD itu apa? Ya, ini penting sekali. Matrik ABD itu matrik kekakuan pada komposit. Matrik kekakuan pada komposit. Setiap material itu punya kekakuan, ya, punya kekakuan sendiri-sendiri, kekakuan bahan sendiri-sendiri, ya. Jadi
kalau di dalam komposit itu dinyatakan dalam matrik, ya makanya matrik kekakuan. Kekakuan ini selalu kita ikut sertakan. Ini penting sekali dalam satu analisis struktur, ya. Jadi pasti nanti akan selalu berbicara tentang kekakuan dari material itu. Kenapa? Ya nanti kita bahas kekakuan itu bagaimana. Apa itu kekakuan? Pertemuan 11 analisis tegangan. Analisis tegangan, ya ini setelah Anda belajar dari teori lamina, laminat, ya, kemudian sampai ke matrik ABD, ya, ini Anda sudah nanti bisa belajar ke tahap analisis tegangan. Jadi tadi sebagai modal, ya. Nah, karena apa? Dengan Anda bisa menganalisis tegangan material komposit, tentu saja Anda bisa menganalisis kekuatan dari bahan komposit tadi, gitu. Jadi sebelum Anda menganalisis kekuatan dari struktur komposit, Anda harus bisa menganalisis tegangannya. Itu syaratnya. Kalau tidak bisa analisis tegangan, tidak bisa nanti analisis kekuatan struktur komposit, ya. Harus bisa itu dulu. Untuk menganalisis tegangan, kenalah matrik ABD, ya. Harus tahu matrik ABD itu matrik bagaimana. Harus bisa menyusun matrik ABD-nya. Syarat untuk bisa menyusun matrik ABD, Anda harus tahu teori lamina laminat, itu, ya. Makanya ini susunannya secara sekuen, ya. Jadi ini urutannya. Ini sengaja memang saya urutan begini karena nanti yang biasanya saya sampaikan awal itu sebagai modal untuk belajar materi selanjutnya. Begitu, ya. Kemudian pertemuan 12 gaya termal. Gaya termal itu juga berpengaruh dalam sifat-sifat bahan komposit. Kemudian modus kegagalan. Jadi modus kegagalan, ya, nanti artinya setelah terjadi pembebanan misalkan, gitu, ya, pada bahan komposit gitu dengan struktur komposit tertentu berbeda-beda, itu bagian mana modus kegagalannya? Apakah nanti misalkan akibat beban tarik, misalkan beban tekan, gitu, ya, arahnya transversal, horizontal, ya, macam-macam nanti modusnya bagaimana, gitu, ya, ada. Kemudian ke-14 kriteria kegagalan. Nah, ini kalau Anda sudah bisa menganalisis tegangan, ya, kemudian nanti ini akan digunakan untuk menganalisis kekuatan komposit, bahan komposit. Nah, untuk menganalisis kekuatan bahan komposit itu perlu suatu kriteria kegagalan tertentu. Jadi kalau misalkan bahannya bahan konvensional logam, Anda menganalisis kekuatannya dengan metode apa? Biasanya pakai margin of safety, itu yang Anda dengar tiap harinya, ya. Tetapi kalau komposit bukan pakai margin of safety, ya, ada kriteria kegagalan tertentu. Misalkan yang sering Anda dengar itu adalah kriteria Shehil, ya. Ada yang lain, Sewu, ya. Maksimum stress, maksimum strain. Banyak lagi untuk kriteria kegagalan di dalam komposit yang digunakan untuk menganalisis kekuatan bahan komposit, gitu, ya. Jadi banyak sekali nanti artinya di dalam pertemuan 14 ini Anda diharapkan nanti sudah memiliki gambaran untuk bisa menganalisis kekuatan bahan komposit. Jadi memang nanti belum sampai ke tahapan itu, ya, tapi boleh dicoba nanti. Nah, ini di sini dikenalkan metodenya saja. Jadi untuk menganalisis kekuatan bahan komposit itu diberikan beberapa metode atau cara, ya, yang tentunya berlaku untuk bahan komposit, gitu, ya. Itu untuk materinya. Dan nanti pertemuan terakhir kita ada UAS. Untuk referensi, saya selalu pakai yang utama bukunya Pak Bambang Kismono Hadi dari ITB, ya. Ini saya kira kalau Anda sudah baca bukunya, satu buku itu lengkap, Anda sudah menguasai bahan komposit. Saya kira sudah mewakili, gitu. Kemudian kedua, bukunya Jones, gitu. Tapi saya tidak menutup kemungkinan nanti Anda bisa belajar dari referensi lain, misalkan dari internet, ya. Itu sudah banyak, Anda googling sendiri. Saya tidak melarang itu, tetapi ini yang saya sampaikan di slide ini, itu slide yang wajib Anda pelajari, gitu, ya. Jadi nanti banyak mungkin banyak soal, ya, saya dapatkan dari sini, ataupun tadi yang saya sampaikan itu semuanya dari teori-teori yang ada. Nih nantinya itu memang belum sekarang, ya. Jadi tadi hanya sedikit teori, gitu. Tapi nantinya sampai satu semester itu banyak teori yang saya ambilkan referensinya dari buku Pak Bambang Kismono Hadi, gitu. Jadi
saya berbicara itu memang ada dasarnya, tidak hanya asal ini ya. Jadi ada referensinya ini itu. Jadi sebagian besar saya ambil dari bukunya Pak Bambang Kesmono Hadi itu ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan di pertemuan pertama ini di semester genap ya, tahun akademik 2020-2021 gitu ya. Dan nanti harapannya saya siapkan, saya sampaikan silabusnya. Harapan saya nanti Anda persiapkan materinya sehingga kita belajar di pertemuan kedua Anda sudah lebih siap gitu ya. Itu jadi itu saja. Semoga nanti Anda sudah dapat pandangan ya untuk di pertemuan kedua. Jadi dari yang saya sampaikan ini Anda sudah mendapatkan pandangan kira-kira saya itu mau belajar apa di mata kuliah mekanika struktur komposit dan tujuannya apa itu ya. Itu saja di pertemuan pertama yang saya harapkan. Begitu saja, terima kasih semuanya.